Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Ulia Hemawati dari SMA PGRI 2 Kayen, Kabupaten Pati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Angkatan 2, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Selamat menyaksikan video praktek uji kinerja yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah kalau baik ya. Masih semangat belajar kimia hari ini? Siang-siang belajar kimia ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan Mas Farid untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih ya Mas Farid atas doanya. Untuk hari ini, apakah kalian semuanya sudah mengisi absensi pada link yang telah Ibu share tadi? Sudah. Ya, kalau sudah Ibu cek kembali ya. Nanti Ibu panggil namanya via Ada, Bu. Tina Luciana Ada, Bu. hadir. Mbak Juwita hadir. Hadir. Juwita hadir. Mbak Mela Hadir. Mbak Mela hadir. Nah, sekarang Ya. coba Ibu ingin mengetes kalian dulu. Untuk tampilan yang ada di belakang Ibu ini terlihat atau tidak? Terlihat. Terlihat. Jelas? Oke, jelas ya. Jelas Bu. Kalau jelas di sini nanti kita akan main-main dulu ya. Kita akan main-main dulu, nanti ada kuis. Silakan nanti kalian jawab bersama-sama. Ini Ibu share screen dulu untuk kuisnya ya. Ditunggu dulu. Bentar, masih muter-muter. Kelihatan nggak, Cah? Terlihat? Yang gambar Terlihat. Kelihatan, Bu. kelihatan. Ibu mulai ya. Ya, silakan nanti kita mulai jawabnya bareng-bareng. Kita mulai. 3, 2, 1. Ya. Untuk yang pertama, jawabannya apa? Itu yang nomor 3 Bu. Nomor 3. Kita lihat. Iya, ternyata Mas Farid benar sekali jawabannya. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini poinnya sudah naik. Yang nomor 2. Jawabannya apa kira-kira? Yang nomor 2? Ayo. Poin terima. Ya, ternyata salah. Ya, lanjut ke yang nomor 3. Jawabannya kira-kira apa yang nomor 3 ini? Reaksinya tidak dapat dibalik. Reaksi Tidak dapat dibalik. Kita coba. Wah, ternyata pinter sekali. Ya, kita lanjutkan lagi. Yang keempat. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, yang ke-1. Yang ke-1 Bu. Yang pertama kita cek. Ya, betul sekali. Pada pinter-pinter semua ternyata ya. Ya, yang terakhir jawabannya apa? Yang ketiga. Yang ketiga kita coba cek. Ya, ternyata salah, tidak apa-apa. Ternyata dari tadi yang soal ada 5, kalian sudah bisa menjawab 3, itu sudah sangat luar biasa. Padahal Ibu belum mengajarkannya ya. Oke, bentar, Ibu sharein dulu yang ini. Di sini, tahukah kalian fungsi darah dalam tubuh kita? Nah, salah satu
salah satu fungsi dari darah dalam tubuh kita ini adalah mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, reaksi sel darah merah atau hemoglobin dalam mengikat oksigen ini merupakan contoh dari salah satu reaksi kesetimbangan. Yang reaksinya adalah Hb atau hemoglobin berikatan dengan oksigen akan menghasilkan HbO2. Ini adalah salah satu contoh dari reaksi kesetimbangan yang nanti akan kita pelajari dalam materi tetapan kesetimbangan hari ini. Sebenarnya hari ini yang tadi Ibu bilang, hari ini kita akan mempelajari tentang tetapan kesetimbangan, baik itu KC maupun KP. Kemudian yang kedua, hubungan antara KC dan KP. Yang ketiga adalah derajat disosiasi. Nah, tujuan yang Ibu harapkan dalam pembelajaran hari ini, yang pertama adalah nanti melalui metode diskusi, kalian dapat menjelaskan atau menentukan harga tetapan kesetimbangan berdasarkan data percobaan dengan aktif dan teliti. Yang kedua, melalui penugasan, diharapkan kalian mampu menganalisis hubungan antara KC dan KP. Yang ketiga, melalui penugasan kelompok, diharapkan kalian dapat menentukan derajat disosiasi dengan aktif dan teliti. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok nanti kalian bisa menentukan harga KC berdasarkan nilai KP yang sudah diketahui atau sebaliknya. Nah, untuk aturan pembelajaran kita hari ini, jika nanti ada yang presentasi atau ada yang bertanya, silakan mic kalian di-off-kan. Namun untuk videonya Ibu harap tetap aktif. Karena nanti keaktifan kalian baik itu dalam bertanya, dalam berdiskusi, ataupun dalam presentasi, ini nanti akan Ibu nilai. Bisa difahami ya? Bisa, Bu. Oke, bisa. Kalau bisa, sekarang silakan kalian amati materi yang kelihatan ya. Nah, di sini untuk materi yang pertama yaitu adalah ketetapan kesetimbangan atau KC. Nah, tetapan kesetimbangan di sini adalah hasil kali konsentrasi dari zat yang ada di ruas kanan. Yang ada di ruas kanan berarti zat hasil ya. Nah, yang ada di ruas kanan dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat yang ada di ruas kiri yang masing-masingnya dipangkatkan dengan koefisien. Misalnya di sini ada reaksi A ditambah B menghasilkan C dan D. Untuk KC-nya, nah di sini tinggal konsentrasi dari C dipangkatkan dengan koefisien, dikalikan dengan konsentrasi D pangkat koefisien, dibagi dengan konsentrasi A pangkat koefisien dan konsentrasi B pangkat koefisien. Ini yang pertama. Nah, di sini ada contoh soalnya. Oke, untuk contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya di sini ada 2HI dalam bentuk gas menghasilkan H2 dalam bentuk gas ditambah dengan I2 dalam bentuk gas. Nah, yang ditanyakan di sini misalnya ada 1 mol HI yang dimasukkan dalam wadah 1 liter. Berapakah harga KC-nya? Kita mulai. Nah, di sini tadi yang Ibu bilang ada 2HI dalam bentuk gas menghasilkan H2 dalam bentuk gas ditambah dengan I2 dalam bentuk gas. Diketahui 1 mol HI ini ada volumenya 1 liter. Berarti yang ini dalam keadaan setimbang ya. Dalam keadaan setimbang. Nah, di sini kalau yang dalam keadaan setimbang di HI ini 1 mol, sedangkan koefisiennya 2, berarti yang karena perbandingannya 2:1 berarti ini pasti 0,5 mol, yang ini juga 0,5 mol. Nah, untuk KC-nya sendiri ini tinggal konsentrasi dari H2 pangkat koefisien karena koefisiennya 1 berarti pangkatkan 1 dikalikan dengan I2 pangkat 1 juga dibagi dengan konsentrasi HI pangkat 2. Tinggal kita masukkan angkanya. Ya, angkanya di sini adalah 0,5
dikalikan 0,5 dibagi dengan 1. Kenapa konsentrasinya 0,5 dan 0,5? Karena di sini volumenya adalah 1 liter. Beda lagi kalau volumenya lebih dari 1 liter. Kalau lebih dari 1 liter berarti kita cari konsentrasinya dulu. H2 ini akan sama dengan mol dibagi volume. Atau sama dengan 0,5 dibagi 1 kan sama dengan 0,5 molar. Nah, di sini Mol, kita ya. kalikan. 0,5 kali 0,5 ketemu 25. 0,25 dibagi 1 berarti hasilnya tetap 0,25. 5. AC-nya di sini sebesar 0,25. 5. Bisa difahami yang ini? Bisa. Nah, kalau bisa sekarang yang membandingkan harga KP. Ya, untuk yang membandingkan harga KP ini ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Nah, di sini ya, ini terlihat ya. Lihat. PowerPoint-nya terlihat. Langsung Ibu geser ke yang taksi. Nah, yang pertama kalau pada hukum Hess ya, kalau pada hukum Hess atau termokimia kemarin waktu bab 2 itu kan jika reaksinya dibalik kan harga delta H-nya juga ikut dibalik, yang tadinya min jadi plus, yang plus jadi min. Tapi kalau dalam kesetimbangan ini kalau reaksinya dibalik justru K-nya ini akan menjadi 1/K dari yang awal. Kemudian jika reaksinya dikalikan N, maka K yang kedua ini akan sama dengan K pangkat N. Kemudian yang ketiga, jika reaksi dibagi dengan M, maka nilai K akan menjadi akar pangkat M dari K. Kemudian yang terakhir, jika dua reaksi atau lebih dijumlahkan, ini tinggal K-nya akan sama dengan K1 dikalikan K2 dikalikan K3. Sejumlah K yang ditambahkan tadi. Kemudian di sini yang KP. Nah, untuk KP ini bedanya kalau tadi kan kalau konsentrasi berarti kan pakainya konsentrasi yang satu melakukan. Kalau yang KP pakainya tekanan. Nah, bedanya antara yang tekanan sama yang KC, bedanya di sini kalau pada KC tadi yang dipakai adalah konsentrasi, kalau pada KP yang dipakai adalah tekanan. Bedanya hanya di situ. Untuk rumusnya sama. Rumusnya di sini tinggal kalau KP berarti tekanan dari zat hasil dipangkatkan koefisien dibagi dengan tekanan dari zat reaksi dipangkatkan koefisien. Jadi tergantung koefisien yang ada di depannya. Kemudian hubungan KC dan KP. Hubungan KC dan KP itu apa? Untuk KP ini akan sama dengan KC dikalikan R kali T pangkat delta N. Delta N sendiri ini adalah selisih antara jumlah mol zat yang ada di hasil dikurangi dengan jumlah mol zat yang ada di pereaksi. Atau cara gampangnya, ini tinggal koefisien, jumlah koefisien yang ada di hasil dikurangi dengan jumlah koefisien yang ada di pereaksi. Atau yang kanan dikurangi yang kiri. Ini adalah delta N-nya. Nah, untuk R sendiri itu adalah ketetapan gas yang nilainya adalah 0,082, sedangkan T-nya itu adalah suhu. Tapi kalau suhu ini harus kalian ubah dulu menjadi satuannya Kelvin. Jadi yang dipakai bukan Celsius lagi, tapi Kelvin. Ya. Setelah tadi Ibu menjelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kalau mau ada yang bertanya. Ada. Saya. Ya, silakan Mbak Apel. Mau bertanya apa? Seperti yang dijelaskan tadi, dalam perhitungan KP hanya berlaku bagi zat yang berwujud gas. Kalau dalam perhitungan KC, wujud zat apa saja yang hanya berlaku? Oke, Ibu tampung dulu ya Mbak Apel ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lain? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Vina. Ya, Mbak Vina mau bertanya. Bagaimana cara mencari tekanan parsial dari masing-masing zat jika yang diketahui adalah tekanan totalnya?
Oke, kita tampung lagi ya. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Yang bilang saya. Siapa? Oh, Feni. Ya, Mbak Feni mau bertanya apa? Ya, Mbak Feni. Bagaimana cara membandingkan harga dari beberapa reaksi itu? Nah, Mbak Feni ini suaranya agak putus-putus. Mungkin bisa diulangi Mbak Feni. Tadi Bagaimana saya membandingkan harga kaca dari beberapa reaksi itu? Oh, ada yang dengar tadi Mbak Feni nanyanya apa? Ibu dengarnya kok putus-putus ya? Mungkin gini Bu, katanya Feni itu ya. bagaimana cara membandingkan harga KC dari beberapa reaksi Bu. Oh, seperti itu. Oke, baiklah. Nah, untuk 3 pertanyaan tadi, yang pertama pertanyaan dari Mbak Abel, yang kedua pertanyaan dari Mbak Vina, dan yang ketiga pertanyaan dari Mbak Feni. Nah, silahkan ini nanti kalian kumpulkan informasinya boleh dari berbagai sumber, boleh dari buku teks, boleh dari internet, boleh dari handouts yang Ibu bagikan, boleh dari media atau dari mana saja asalkan sumbernya yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari 3 orang ini tadi. Nah, silakan pertanyaan dari 3 orang ini tadi kalian diskusikan ya. Kalian diskusikan, Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi 20 menit. Nah, setelah itu nanti silakan kalian masuk kembali ke Zoom meeting. Nah, nanti untuk link yang baru akan Ibu share. Kemudian satu lagi, pada saat kalian melakukan diskusi, ini nanti akan selalu Ibu pantau. Ya, jadi keaktifan kalian juga nanti Ibu nilai, baik yang aktif dalam berdiskusi siapa saja, yang belum aktif siapa saja, ini nanti nilainya juga beda-beda. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, oke, silakan kalian ini nanti keluar dari Zoom dulu untuk berdiskusi. Ya, silakan. Way that you smell to be your favorite jacket, just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and say, love you every minute every second, love you everywhere in every moment, always and forever, and no, I can't quit. Bagaimana cara membandingkan harga KC dari beberapa reaksi? Dalam perbandingan harga dari beberapa reaksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain 1. Jika reaksi dibalik, maka K menjadi 1 per K semula. 2. Jika reaksi dikalikan N, maka K menjadi K pangkat N. 3. Jika reaksi dibagi M, maka K menjadi akar pangkat M dari K. 4. Jika 2 reaksi atau lebih dijumlahkan, maka harga K sama dengan K1 kali K2. Berarti soal pada LKPD nomor 7 untuk persamaan pertama tetap dan persamaan kedua dikalikan 2. Iya. Untuk persamaan pertama, A plus 2BC sama dengan AC2 plus 2B. K sama dengan 0,5 tetap. Persamaan kedua, B plus AC 2 sama dengan BC plus AC. K sama dengan 4,0 dikalikan 2, sehingga nanti K menjadi 4,0 kuadrat. Bisa dituliskan menjadi persamaan 1, A plus 2BC sama dengan AC2 plus 2B, K sama dengan 0,5. Persamaan 2, 2B plus 2AC2
sama dengan 2BC plus 2AC. K sama dengan 16,0. Setelah dijumlahkan kedua reaksi, maka A plus AC2 sama dengan 2AC. K sama dengan 0,5 kali 16,0 sama dengan 8,0. Sekarang kita lanjutkan mengerjakan soal lain yang ada di LKPD. Oke. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. Berhubung tadi Ibu lihat diskusi kalian di grup WA sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang karena ini juga sudah menunjukkan waktu yang sore, silakan kalian presentasi. Untuk perwakilan kelompok yang presentasi terlebih dahulu, silakan nanti kalian presentasikan hasil diskusi sama hasil pekerjaan LKPD yang telah kalian kerjakan tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Valentina, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membandingkan harga dari beberapa reaksi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, 1. Jika reaksi dibalik maka K menjadi 1 per K semula. 2. Jika reaksi dikalikan N, maka K menjadi K pangkat N. 3. Jika reaksi dibagi N, M, maka K menjadi akar pangkat M dari K. 4. Jika dua reaksi atau lebih dijumlahkan, maka harga K sama dengan K1 kali K2. Selanjutnya, saya akan menjawab soal pada LKPD nomor 7. Untuk persamaan A ditambah 2BC, nanti K menjadi 4,0 kuadrat. Bisa dituliskan menjadi persamaan 1. A ditambah 2BC, AC2 ditambah 2B, K sama dengan 0,5. Persamaan 2. 2B sama dengan 2AC. 2BC ditambah 2AC. K sama dengan 16,0. Setelah dijumlahkan, maka reaksi A ditambah 2AC sama dengan 2AC. K sama dengan 0,5 dikali 16,0. Sama dengan 8,0. Mungkin ada pertanyaan? Kenapa persamaan kedua harus dikalikan 2? Persamaan kedua dikalikan 2 karena hasil reaksi yang ditanyakan adalah 2AC. Oleh karena itu, agar sesuai, maka persamaan kedua harus dikalikan 2. Karena persamaan reaksi dikalikan 2, maka K menjadi K pangkat 2. Bagaimana? Sudah jelas? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan untuk kelompok 1 presentasinya ditutup dulu. Sekian presentasi dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang kelompok 1 kita beri upload dulu ya, tepuk tangan untuk yang kelompok 1. Nah, selanjutnya untuk yang kelompok 3, silakan Mbak Feni untuk presentasi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni, perwakilan dari kelompok 3. Seperti yang dijelaskan tadi, dalam perhitungan KP hanya berlaku bagi zat yang berwujud gas. Kalau dalam perhitungan KC, wujud zat apa saja yang berlaku berdasarkan literatur yang saya baca dalam perhitungan KC, wujud zat yang berlaku adalah yang berwujud gas dan larutan. Jika dalam suatu reaksi ada yang berwujud gas, maka yang digunakan adalah yang berwujud gas.
Namun jika tidak ada yang berwujud gas, maka yang digunakan dalam perhitungan adalah yang berwujud larutan. Sedangkan zat yang berwujud padatan atau solid dan cairan atau liquid digunakan dalam perhitungan KC. Selanjutnya saya akan menjawab soal pada LKPD nomor 1 dan 1A. CaCO2 dengan wujud S akan menjadi Ca0 berwujud S plus CO2G, sehingga menghasilkan Kc sama dengan konsentrasi CO2. B. SnO2 dengan wujud solid plus 2H2G dengan wujud G akan menjadi Sn dengan wujud S plus 2H2O dengan wujud G atau gas, akan menghasilkan Kc sama dengan konsentrasi H2O pangkat 2 per H2 pangkat 2 atau konsentrasi H2 pangkat 2. C, D, 3Fe dengan wujud S plus 4H2O dengan wujud G menghasilkan Fe2O dengan OF dengan wujud S plus K H2 dengan wujud G, sehingga menghasilkan Kc sama dengan konsentrasi H2 pangkat 4 per konsentrasi H2O pangkat 4. Mungkin ada pertanyaan. Kalau dalam satu reaksi tidak ada yang berwujud gas atau larutan, bagaimana cara menentukan Kc-nya? Terima kasih. Ya, berdasarkan literatur yang saya baca, dalam perhitungan Kc, wujud Z yang berlaku adalah yang berwujud gas atau G dan larutan atau ahi. Jika dalam suatu reaksi tidak ada zat yang berwujud gas atau larutan, maka Kc tidak bisa dihitung atau ditentukan. Bagaimana? Sudah jelas? Ya. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, silakan Mbak Feni presentasinya ditutup terlebih dahulu. Nah, setelah tadi kalian melakukan diskusi kelompok dan presentasi, kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Mbak Fitria. Kesimpulan apa yang bisa kamu peroleh, Mbak Fitria? Tetapan keseimbangan ada dua, yaitu tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc dan ketetapan kesetimbangan tekanan atau Kp. Ya. Kc sama dengan konsentrasi zat hasil pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi zat bereaksi pangkat koefisien. Sedangkan Kp sama dengan tekanan dari zat hasil pangkat koefisien dibagi dengan tekanan zat bereaksi pangkat koefisien. Wujud zat yang berpengaruh pada perhitungan Kc adalah gas dan larutan, sedangkan dalam perhitungan Kp yang berlaku adalah yang berwujud gas. Dalam membandingkan harga Kc dari beberapa reaksi antara lain. 1. Jika reaksi dibalik, maka K menjadi per K semula. 2. Jika reaksi dikalikan N, maka K menjadi K pangkat N. 3. Jika reaksi dibagi M, maka K menjadi akar pangkat M dari K. 4. Jika dua reaksi atau lebih dijumlahkan, maka harga K sama dengan K1 kali K2. Oke, kesimpulannya, untuk kesimpulannya yang tadi Mbak Fitria sebutkan, ini sudah sangat bagus. Cuma tadi ada sedikit yang keliru, mungkin terpeleset atau gimana. Yang tadi, yang jika reaksi dibalik, maka K itu akan menjadi 1 per K semula. Jadi ada 1 per K semulanya. Ya. Nah, sekarang silahkan kalian tuliskan refleksi, ya, refleksi di buku tulis tentang apa saja yang sudah kalian pahami dari materi kita hari ini, kemudian apa saja yang belum kalian pahami, dan bagaimana cara kalian agar kalian bisa memahami materi yang belum kalian pahami hari ini. Ya, Ibu kasih waktu kalian menuliskan refleksi di buku kalian 2 menit. Kemudian nanti silahkan hasil refleksinya dikirim ke WA Ibu. Jelas ya, yang ini untuk refleksi. Kemudian
untuk evaluasi. Evaluasi tadi juga Ibu sudah share linknya di WA group. Silakan itu nanti kalian kerjakan. Nah, dari evaluasi ini akan Ibu tutup sampai jam berapa ya? Jam 5. Jadi nanti kalau jam 5 ke atas kalian tidak mengerjakan evaluasi, maka Ibu anggap kalian tidak mengerjakan evaluasi hari ini. Bisa difahami ya yang ini untuk evaluasinya? Bisa, Bu. Oke. Kalau bisa, agar lebih memahami materi kita hari ini, Ibu punya tugas untuk kalian. Tugasnya silahkan kalian kerjakan uji kompetensi yang ada di LKS halaman 71. Ya, LKS-nya kan kalian juga sudah punya yang dari sekolah itu. Nah, setelah nanti kalian mengerjakan tugas, jangan lupa tugasnya dikirim. Dikirimnya boleh lewat Google Classroom, boleh lewat WA. Bisa difahami? Bisa, Bu. Kalau bisa, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, silahkan salah satu untuk memimpin doa. Ya, mungkin Mbak Via Valenta, silahkan untuk memimpin doa Mbak Via Valenta. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Via Valenta atas doanya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kita tetap diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, hanya sukses buat kalian. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulia. Eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket, just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and say, love you every minute, every second, love you everywhere in every moment, always and forever. I know I can't quit you, 'cause baby, you're the one. I don't know how, I love you till the last of snow disappears, love you till the rainy day becomes clear. Never knew a love like this, now I can't let go. I'm in love with you, and now you know. I like the way you try so hard when you play ball with your friends. I like the way you hit the notes in every song you're shining. I love you.